Shalom, selamat pagi, happy Sunday semuanya. Ketemu lagi nih dengan Kak Tiwi di IMPA Online Pelkat PA GPB Marturia. Oh iya, gimana nih kabar adik-adik? Sehat dan bersukacita terus kan? Puji Tuhan, Kak Tiwi juga. Nah adik-adik, kita akan mulai ibadah kita seperti biasa. Jangan lupa Alkitab adik-adik di bawah, uang persembahan, dan yang paling penting adalah hati adik-adik ya, dipersiapkan. Oke, yuk adik-adik kita mulai. Mari kita menyanyikan Mars Pelkat PA. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kalau malam boleh kami lewati dan seminggu belakang juga kami boleh lewati. Sampai pada hari ini kami ada dan sehat, itu semua karena kasih karunia dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau ibadah IMPA Pelkat PA secara online. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya, supaya berkenan di hadapan Tuhan. Berkatilah kami, pikiran dan hati kami, supaya kami boleh mendengarkan dengan baik dan mengikuti ibadah dengan baik dan fokus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami dengan segala ketidaksempurnaan kami, dan kiranya Tuhan Yesus berkenan supaya kami boleh mengikuti ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk memulai ibadah kita, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Sekolah Minggu 337, Mari Kawan-Kawan. Halo, selamat pagi adik-adik, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan Kak Marlen.
Ya, kali ini kemarin ada di tengah-tengah bangsa Israel. Ya, tepatnya di depan kemah pertemuan, tempat bertemunya para suku bangsa Israel. Ya, akan ada upacara besar-besaran yang diadakan selama 7 hari. Ya, upacara besar apa ya? Tapi sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan walaupun hanya melalui online. Tapi kami bersuka cita karena kami percaya bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Bimbing kami ya Tuhan, agar kami boleh mengerti dan memahami akan firman Tuhan, serta melakukannya dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mohon ampun untuk segala dosa kami, agar pada kesempatan ini kami boleh mendengarkan dengan sungguh-sungguh, dengan hati dan pikiran kami tertuju kepada Tuhan Yesus saja. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, isi cerita ini ada dalam kitab Imamat pasal ke-8 ayat 1 hingga ke-10. Ya, siapkan Alkitabnya ya adik-adik. Kalau sudah, dibuka kitab Imamat pasal 8 ayat 1 hingga ke-10. Sudah ditemukan? Kemarin itu sampai 3 ya. 1, 2, 3. Sudah? Mari kita baca bersama-sama. Tuhan berfirman kepada Musa, "Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan, korban penghapus dosa, 2 domba jantan, dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan." Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, "Inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan." Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannya kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patam emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinyalah kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Demikian pembacaan Alkitab. Ribuan tahun yang lalu, ada seorang bapak bernama Musa. Ia pemimpin bangsa Israel yang dipilih oleh Tuhan. Wah, luar biasa ya adik-adik, Bapak Musa dipilih oleh Tuhan sendiri. Pasti Bapak Musa senang ya. Musa dipilih menjadi pemimpin karena ia mau mendengarkan perintah Tuhan dan melakukan perintahnya. Musa memiliki seorang saudara laki-laki atau kakak bernama Harun. Ia sering membantu Musa dalam memimpin bangsa Israel. Adik-adik, Bapak Musa sedang apa ya? Oh, dia
sedang mendengarkan perintah Tuhan. Ya, Musa dipilih menjadi pemimpin karena ia mau mendengarkan perintah Tuhan, juga melakukan perintahnya. Ia diberi tugas oleh Tuhan untuk menyiapkan keperluan upacara besar, yaitu penabisan Harun dan anak-anaknya menjadi imam. Antara lain menyiapkan pakaian-pakaian imam. Contohnya seperti ini. Musa juga harus menyiapkan korban bakaran sebagai persembahan, baik lembu maupun domba jantan, dan juga minyak urapan. Wah, banyak ya persiapan yang harus dilakukan oleh Musa, tetapi ia sungguh-sungguh mau melakukannya, tidak asal-asalan, dan dengan sukacita ia mau mengerjakannya, karena Musa ingin menyenangkan hati Tuhan. Wah, hari yang ditunggu-tunggu telah tiba. Musa menahbiskan Harun dan anak-anaknya. Sebagai tanda mereka telah siap untuk melakukan tugasnya. Lalu Musa menguduskan Harun dengan memberi minyak urapan di kepala Harun, juga seluruh peralatan ibadah di kemah suci. Kak, apa arti kata kudus? Kudus berarti terpisah, tidak tercemar, suci. Jadi hidup kudus, hidup yang berbeda dari pola hidup sebelumnya, sesuai perintah atau kehendak Tuhan. Contohnya, tidak menyontek saat teman lain menyontek. Memilih berdamai daripada bertengkar. Lebih suka membaca Alkitab saat yang lain lebih senang main game. Mau menolong orang tua saat yang lain sibuk main HP. Memilih bermain bersama kakak atau adik di rumah daripada main di luar rumah. Ya adik-adik, siapa di antara kalian yang sudah melakukan contoh hidup kudus seperti di video tadi? Wah, ada juga ya. Oh, tapi mungkin ada juga yang belum semuanya ya. Ya, tidak apa-apa adik-adik. Tapi kita harus tetap berusaha ya untuk melakukan hidup kudus tadi. Ya, karena Tuhan kita ingin sekali supaya kita juga dapat hidup kudus. Ya, karena Allah kita adalah Allah yang kudus. Ya, adik-adik, kuncinya hanya satu kok. Yang penting mau menjadi pendengar yang baik. Ya, mau menjadi anak yang dengar-dengaran nasihat, baik orang tua, guru, kakak nenek, dan yang paling utama, mau mendengarkan perintah firman Tuhan. Ya, selamat menjadi pendengar dan pelaku hidup kudus ya adik-adik. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih karena hari ini kami boleh belajar menjadi anak-anak yang mau hidup kudus. Bantu kami ya Tuhan, agar kami semua boleh terus dan berani melakukan hidup yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kami semua boleh hidup menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebagai tanda kesediaan kita untuk hidup kudus, mari kita hafalkan ayat hafalan hari ini dari Imamat 20 ayat 7. Maka kamu harus menguduskan dirimu
dan kuduslah kamu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Nah, adik-adik yang sudah berhasil menghafal bisa mengirimkan videonya ke pengurus PA ya. Sampai jumpa adik-adik. Nah, adik-adik, bagaimana firman Tuhan tadi? Apakah adik-adik mengerti? Mengerti ya? Kalau tidak mengerti, boleh ditanyakan kepada papa mama. Yuk adik-adik kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 271, Cinta Akan Yesus, untuk merespon pemberitaan firman yang kita dengar. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu dan kami mendengar supaya menjadi kekuatan kami. Tuhan Yesus, berkatilah bangsa dengan kami dengan negara kami. Lindungilah kami, anak-anak-Mu di dalam wabah corona ini. Jaga kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkatilah gereja-gereja, khususnya Gereja Marturia. Lindungilah kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa buat anak-anak seluruh dunia. Lindungi malaikat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ampunilah dosa-dosa kami akan kesalahan kami. Seperti yang doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami di surga, kudus namamu, datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu bumi seperti surga. Berikan kami dari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kaulah yang karunia kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Sebelum persembahan dikumpulkan, mari kita menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru
Yesus, tadi kami sudah memberikan persembahan. Berkatilah persembahan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik sekalian. Kakak akan menyampaikan warta singkat Pelkat PA GPIB Marturia Minggu 8 November 2020. Yang pertama, ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih kepada Kak Marlene Karinda yang telah menjadi pelayan firman di dalam IMPA pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Kak Marlene beserta dengan keluarga. Yang kedua, ucapan terima kasih kepada Kak Tiwi Sibuya yang telah menjadi pelayan liturgos di dalam IMPA pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Kak Tiwi beserta dengan keluarga. Yang ketiga, ucapan terima kasih kepada Adik Kristo dan Adik Karolin yang telah menjadi pendoa di dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Selanjutnya, ucapan selamat ulang tahun. Seluruh pengurus dan seluruh kakak-kakak layan mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat berbahagia kepada adik layan maupun kakak layan yang berulang tahun di dalam minggu ini. Yang pertama, adik Geno Rantap. Yang kedua, kakak Stevi Kepi. Dan yang ketiga, kakak Ica Basmata. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kakak-kakak layan sekalian dan adik layan. Terima kasih. Demikian warta singkat Pelkat PA pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Wah, akhirnya ibadah kita sudah hampir selesai. Untuk menutupi ibadah ini, yuk adik-adik kita nyanyi dari Kidung Ceria 359, sudah waktunya. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan siang dan malam dalam kasih mesra. Gak terasa ya udah selesai ibadahnya. Adik-adik tadi mendengarkan dengan baik pemberitaan firman Tuhan dong. Iya. Nah adik-adik, kita besok ketemu lagi ya di IMPA Online. Jangan lupa adik-adik setiap jam 9 pagi adik-adik standby. Nah adik-adik jangan lupa karena kita masih di pandemi corona, sesuai dengan protokol kesehatan, keluar pakai masker, cuci tangan sesering mungkin, dan jaga jarak. Oke adik-adik, sampai ketemu di minggu depan. Dadah, shalom semuanya.